Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita masih akan membahas tema tentang rahasia hidup bahagia. Dan kita telah memasuki seri yang ke-15. Masih tentang istri yang cakap melebihi permata, bagian yang kedua. Di waktu yang lalu saya membahas istri yang cakap melebihi permata, bagian yang pertama, dan sekarang kita masuki istri yang cakap melebihi permata bagian yang kedua. Nats Alkitab terambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 11 berbunyi demikian. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan dilanjutkan dengan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Jadi saya akan menggabungkan 3 kitab sekaligus, yaitu kitab Amsal, Efesus, dan Petrus. Ya, jadi ada 3 penulis yang akan kita gabungkan di sini, yaitu Salomo yang menulis kitab Amsal, dan Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, dan kemudian kitab 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus, dan kita akan menggabungkannya karena menurut saya ada kesamaan di dalam apa yang ditulis di dalam Alkitab yang kita baca itu. Dan kita akan baca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan kita baca juga 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jika kitab Amsal lebih menekankan tentang kecakapan seorang istri dalam mengurus rumah tangganya, maka kitab Efesus yang kita baca tadi pasal 5 ayat 22 sampai 24 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 lebih menekankan bagaimana sikap seorang istri harus benar terhadap suaminya dan bagaimana ia harus bijaksana mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau kitab Amsal lebih menekankan tentang kecakapan seorang istri dalam mengurus rumah tangga. Tapi kitab Amsal kitab Efesus dan kitab dari Petrus yang ditulis oleh Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus lebih menekankan kepada sikap yang benar seorang istri kepada suaminya. Nah, materi pembahasan kitab Efesus dan 1 Petrus memiliki kesamaan sehingga dapat kita gabungkan. Saya percaya sebuah rumah tangga akan bahagia jika seorang istri bukan hanya cakap mengurus rumah tangga, tetapi mempunyai sikap yang benar terhadap suami dan dapat mengurus dirinya sendiri dengan bijak. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri yang cakap melebihi permata? Ia harus bersikap terhadap suaminya. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 tadi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan 1 Petrus pasal 3 ayat 1, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Yang pertama adalah tunduk kepada suami.
Jadi Rasul Petrus dan Rasul Paulus menekankan hal yang sama, yaitu seorang istri sikapnya yang benar kepada suaminya adalah dia harus tunduk kepada suaminya. Jadi istri yang cakap melebihi permata adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Dan dua rasul menekankan hal yang sama. Tunduk pada suami berarti menghormati suami dengan tulus, bersikap sopan dan menghargai hak suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ia mengambil keputusan dan menentukan arah rumah tangga. Tunduk kepada suami itu bukan berarti setiap kali istri ketemu dengan suaminya kepalanya nunduk-nunduk dan manggut-manggut terus. Bukan itu artinya ya. Artinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Seringkali banyak permasalahan dalam rumah tangga muncul karena istri tidak bisa tunduk kepada suami. Dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan hal yang sama. Mengapa kedua rasul ini menekankan hal yang sama? Yaitu seorang istri harus tunduk kepada suami. Yang pertama, barangkali inilah penyebab sering terjadinya cekcok di dalam rumah tangga. Jadi mungkin menurut pengamatan Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus, dan diilhamkan oleh Roh Kudus ketika mereka menulis firman Tuhan ini, menurut pengamatan mereka mungkin mereka menemukan bahwa banyak sekali gadis-gadis atau wanita, istri-istri orang Kristen yang seringkali cekcok dengan suaminya karena mereka kurang tunduk kepada suami mereka. Jadi sehingga rumah tangga mereka jadi kurang bahagia. Dan mengapa ditekankan supaya istri tunduk kepada suami? Yang kedua, barangkali ini merupakan kelemahan utama para wanita, khususnya wanita Kristen. Ya, kenapa kedua rasul ini menekankan hal yang sama? Seorang istri harus tunduk kepada suami. Karena mungkin barangkali ya, kedua rasul ini menemukan banyak problem di dalam rumah tangga jemaat. Itu dipicu oleh kelemahan seorang istri yang tidak mau tunduk kepada suaminya. Nah, dan ini merupakan mungkin sesuatu yang sulit dilakukan oleh seorang istri. Sehingga Rasul Paulus dan Rasul Petrus menekankan hal yang sama. Istri bukanlah pemimpin dalam rumah tangga. Catat baik-baik, istri bukanlah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga adalah pria, karena ini adalah kodrat ilahi dari penciptaan. Wanita perannya adalah penolong seorang pria, bukan kepala rumah tangga. Ya. Jadi seorang istri, seorang wanita hanyalah seorang penolong, bukan pemimpin, dan juga bukan kepala rumah tangga, dan bukan perongrong, tetapi penolong. Ya, mengapa banyak istri sulit tunduk kepada suami? Yang pertama, karena mungkin dia merasa lebih pintar, pendidikannya lebih tinggi, atau kalau dia adalah seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir, penghasilannya lebih besar daripada penghasilan suaminya. Umpamanya gaji suaminya cuma 2 juta, dia gajinya 6 juta. Kedudukannya lebih tinggi di kantor dari suaminya misalnya. Itu bisa membuat seorang istri besar kepala dan tidak tunduk pada suami. Dan atau memang ada wanita yang memang karakternya cenderung dominan dan mau ngatur. Itu memang ada perempuan-perempuan yang seperti itu. Nah, saudara, bagaimana ciri-ciri istri yang tidak tunduk pada suami? Bisa dilihat dari pertama, dari perkataannya. Misalnya kalau dia sedang berdebat sama suaminya, dia selalu bilang begini, tai kucing lu katanya, tai palat lu, sedeng lu, sinting lu, si bodoh bala, si otak udang. Nah gitu kira-kira kalau ketika dia berdebat sama suaminya, dia langsung ngomong gitu sama suaminya. Dari perkataannya ini kita tahu istri ini tidak tunduk pada suami, tidak sopan. Suaminya baru ngomong 1 kata, istrinya sudah 10 kata, 100 kata, 1000 kata. Ini menunjukkan dari perkataan ini ciri-ciri istri yang tidak tunduk kepada suami. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, ada istri yang berani menjewer kuping suaminya.
bukan hanya di dalam rumah tapi di depan orang banyak. Nah, dan kemudian kalau misalnya sedang berdebat, dia berani banting barang. Apa aja yang dipegang di tangannya dibanting, mungkin HP-nya dibanting, mungkin kunci motornya dibanting, mungkin air minum, botol air minumnya dibanting. Kira itu dari perkataan dan tingkah laku ini menunjukkan seorang istri yang tidak tunduk kepada suami. Atau misalnya dia ketika bertengkar diam 1000 bahasa, tidak mau berbicara selama berminggu-minggu misalnya. Itu juga menunjukkan seorang istri yang tidak tunduk kepada suami. Saudara, akibat istri yang tidak tunduk pada suami, yang pertama sering bertengkar. Ya. Kalau saudara ingin supaya rumah tanggamu harmonis, maka taatilah firman Tuhan ini. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, supaya jangan sering terjadi pertengkaran. Yang kedua, akibat istri yang tidak tunduk pada suami, maka sang istri tidak akan mendapat respek atau rasa hormat dari suaminya. Suaminya akan kurang hormat sama dia. Dan yang ketiga, akibat daripada istri yang tidak tunduk pada suami, suaminya tidak betah di rumah. Nah, kan ada ayatnya di dalam kitab Amsal mengatakan lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah atau di atas atap rumah daripada tinggal dengan istri yang cerewet, ya kan? Suami tidak betah di rumah, suka keluar, suka makan di luar, suka ngumpul sama teman-temannya. Akhirnya apa yang terjadi kalau suka demikian? Akhirnya selingkuh. Nah, itu dia. Makanya Alkitab itu benar. Tunduklah kepada suamimu supaya suamimu betah di rumah. Dan akibat daripada istri yang tidak tunduk pada suami, ya, maka suami akan mencari wanita lain sebagai pelarian. Dia akan mencari wanita lain sebagai pelarian. Ketika dia makan di luar karena dia merasa tidak betah di rumah, sering diomelin dan istri tidak tunduk kepadanya, istri suka melawan, maka akhirnya dia pergi ke rumah makan. Di rumah makan itu dia bertemu seorang gadis yang rambutnya pirang, rambutnya dicatok dan panjang, terurai panjang, kulitnya mulus, putih, cantik, perawakannya menarik dan juga wangi. Dan kemudian menghampiri dia dengan sopan, ya, bercakap-cakap, dan kemudian bisa curhat-curhatan. Itulah akhirnya terjadilah perselingkuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena kamu, sang istri, tidak tunduk kepada suamimu. Mentang-mentang gajimu lebih besar, pendidikanmu lebih tinggi, mentang-mentang kamu merasa lebih pintar, maka kamu injak-injak itu suamimu. Maka kamu anggap dia itu seperti anak buahmu, seperti karyawanmu. Ya, jangan seperti itu. Walaupun seorang suami sekolahnya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah, tidak lebih pintar daripada sang istri, atau penghasilannya lebih kecil, tetap saja seorang istri kodratnya adalah bukan pemimpin dalam rumah tangga. Ya, dia adalah penolong. Ya, kasih masukan sama suami dengan baik-baik. Suami pasti mendengarkan. Apalagi kalau istrinya cantik, pintar, pandai, ya, berhikmat, pasti suaminya mau menurut dengan cara baik-baik, ya, kasih masukan. Nah, saudara, ciri-ciri istri yang tunduk pada suami itu seperti apa? Ya, dia tidak perlu memenangkan perdebatan, dia tetap sopan dan hormat meskipun beda pendapat. Nah, ini ciri-ciri seorang istri yang tunduk pada suami. Ya, dia tidak perlu merasa menang mendebat. Ya, seringkali ada keputusan-keputusan yang harus dikompromikan dan kadang-kadang terjadi perdebatan yang sengit. Nah, ingat, seorang istri yang tunduk pada suami, dia tidak boleh selalu ingin memenangkan perdebatan. Ya, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan perdebatan. Tetap sopan, hormat, dan walaupun beda pendapat, tetap sopan. Ya, selalu membawa kelembutan dan ketentraman. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 4 tadi mengatakan begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi seorang istri harus punya roh yang lemah lembut dan tentram. Ketika memberi saran kepada suami, ketika sedang berdebat juga harus dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Maka akan menghindari pertengkaran, maka akan membuat rumah tangga bisa sejuk dan harmonis. Bagaimana ciri-ciri istri yang tunduk pada suami?
selalu membawa kelembutan dan ketenteraman seperti ayat tadi dikatakan. Nah, seperti apa istri harus tunduk kepada suami? Yang pertama, seperti tunduk kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 tadi, seperti apa ketundukan istri kepada suami? Seperti tunduk kepada Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22 mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Jadi tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan seperti apa lagi ketundukan seorang istri kepada suaminya? Seperti jemaat kepada Kristus ayat 24. Efesus pasal 5 ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, demikian jugalah seorang istri kepada suaminya harus tunduk dalam segala sesuatu seperti jemaat kepada Kristus. Jadi seperti apa kedudukan seorang istri kepada suaminya, yaitu seperti jemaat kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus. Seperti apa lagi ketundukan seorang istri kepada suami? Yang ketiga, seperti Sarah tunduk kepada Abraham. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi seperti Sarah tunduk kepada Abraham, demikianlah seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, pertanyaannya adalah, haruskah seorang istri tunduk kepada suami jika suaminya salah atau berbuat dosa? Nah, bagaimana kalau suami saudara salah dan suami saudara berbuat dosa dan saudara tahu bahwa suamimu salah ambil keputusan yang bisa membuat hancur usahanya dan keputusannya ada keputusan salah. Nah, bagaimana caranya seorang istri bisa tetap tunduk dan tidak melawan? Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan tegur suami dengan sopan. Jika tidak bisa lagi ditegur, dinasihati, dan diberi masukan, maka yang harus dilakukan adalah berdoa. Ingat, kamu tidak bisa mengubah siapapun. Tuhan yang bisa mengubah hati orang dan mengubah keputusan orang. Ya. Dan bagaimana caranya kalau sudah ditegur dengan sopan, dengan lembut, tidak mau dengar? Ya, dengan cara berdoa. Ya. Selain dengan cara berdoa, yaitu menunjukkan kesalehan dan kelakuan yang baik. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 1 mengatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, kalau suamimu itu tidak taat pada firman, berbuat dosa, dan mengambil keputusan yang salah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tunduk dan bisa tetap menghormati suami kita? Caranya adalah, ya setelah ditegur, kasih masukan tidak mau dengar, didoakan. Kalau didoakan masih tidak mau, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1 mengatakan tadi, maka seorang istri harus menunjukkan kesalehannya. Ya, tunjukkan kesalehan lewat perbuatan, bukan hanya lewat perkataan. Dan oleh kesalehan istri, doa istri, maka suami bisa dimenangkan. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 tadi. Nah, saudara, itulah rahasianya supaya kita bisa tetap tunduk kepada suami kita. Kalau engkau jadi istri yang selalu tunduk kepada suami, hormat kepada suami, maka rumah tanggamu pasti akan bahagia. Terlepas ada cekcok-cekcok sedikit, itu biasa ya. Nah, kalau suami misalnya tidak mau ditegur, nanti kalau dia udah salah jalan, ya mungkin membuat banyak penderitaan dan banyak masalah. Tapi ke depannya saya percaya bahwa kalau dia sudah melihat ya contoh bahwa ketika dia melawan perkataan sang istri dan tidak mau mendengarkan nasihat dan masukan sang istri, akhirnya dia salah langkah dan mengalami banyak kerugian, maka ke depannya saya percaya dia pasti akan lebih mendengarkan saudara. Maka yang terpenting adalah tetap jaga supaya jangan sampai menyakiti hati suami, dan tetap hormat kepada suami, dan tetap lembut dan tentram, doakan dan tunjukkan kesalehan.
Maka tiba waktunya nanti suami akan melihat, oh kata istri saya benar, oh ternyata benar, selalu dia benar. Karena dia sangat rohani. Nah, akhirnya suami lama-lama pasti akan mengikuti. Dan bukan berarti kita menjadi pemimpin, bukan. Mengikuti artinya setiap masukan kita yang baik akan dia ikuti saran itu, ya. Tapi tetap dia yang mengambil keputusan, bukan istri yang mengambil keputusan. Jadi yang pertama, saudara, istri yang cakap melebihi permata adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Yang kedua, istri yang cakap melebihi permata adalah menurut versi kitab Efesus dan kitab 1 Petrus adalah wanita yang bijak mengatur dirinya sendiri. Ya. Jadi istri yang cakap melebihi permata versi Rasul Paulus dan versi Rasul Paulus dan Rasul Petrus adalah seorang istri yang bijaksana mengatur dirinya sendiri. Nah, kalau kita baca dalam kitab Amsal yang sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu di seri yang ke-14, maka lebih banyak berbicara tentang kecakapan dan kebijaksanaan seorang istri mengatur rumah tangga. Tapi sekarang di dalam kitab 1 Petrus dan kitab Efesus ini lebih menekankan kepada seorang istri harus cakap mengatur juga dirinya sendiri. Nah, kalau dalam kitab Amsal dia lebih banyak mengatur rumah tangga, mengatur seisi rumah. Tapi sekarang dia juga dituntut harus bisa mengatur dirinya sendiri dengan bijaksana. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 mengatakan begini. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kemudian ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Nah, saudara terkasih, seorang wanita harus cakap mengatur dirinya sendiri. Dikatakan dalam ayat ini, dia harus bukan hanya pandai mendandani fisiknya. Ya. Perhiasan yang terbaik adalah bukan perhiasan jasmani dikatakan dalam ayat ini. Tapi perhiasan yang berkenan di hadapan Allah adalah seorang wanita harus memiliki atau mendandani batiniahnya, manusia batiniah. Dengan kata lain, mungkin istilah yang lebih keren dan lebih mudah dipahami adalah inner beauty, ya, bahasa Inggrisnya, atau kecantikan dari dalam, ya, bukan hanya kecantikan luar, tapi hatinya yang cantik, kira-kira seperti itu. Nah, seorang wanita yang cakap mengatur dirinya sendiri adalah wanita yang bukan hanya memperhatikan kecantikan fisik, ya, tetapi dia memperhatikan kecantikan batiniahnya, cantik dari dalam. Seorang istri yang cakap harus bijak dalam berdandan. Ayat ini bukan berarti melarang kita, terutama wanita, tidak boleh berdandan. Bukan, boleh berdandan. Wanita harus berdandan malah. Ya, tapi dikatakan jangan kamu mengepang-ngepang rambutmu dan sebagainya, itu bukan berarti tidak boleh berdandan, bukan ya. Seorang wanita justru harus tetap berdandan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bukan tidak boleh berdandan, tapi harus bijaksana dalam berdandan. Nah, berdandan itu ada tempatnya, ada waktunya, ada porsinya, dan juga ada budgetnya. Ya, kalau suamimu tidak sanggup, janganlah memaksa diri berdandan dengan bedak yang mahal-mahal, gincu lipstik dan sebagainya. Dan juga berdandan setiap hari dengan berlebih-lebihan, itu juga tujuannya apa coba? Kan nanti suaminya jadi curiga, ini istri saya dandan-dandan terus cantik-cantik, kemana dia? Apakah dia selingkuh? Ya kan? Nah, jadi boleh berdandan tetapi ada porsinya, ada batasnya, dan kemudian ada budgetnya. Itu. Nah, ada aturannya berdandan. Saudara terkasih, yang dimaksud di dalam ayat ini juga seorang wanita tidak boleh mengepang-ngepang rambut dan sebagainya, itu yang dimaksudkan di sini adalah bahwa wanita harus memiliki gaya hidup yang sederhana. Ya.
Terus terang kalau saya secara pribadi, saya paling tidak suka wanita yang terlalu banyak dandan. Apalagi bedaknya tebal-tebal sekitar 5 inci atau sampai 10 inci kira-kira gitu. Lipstiknya itu merah delima, dan kemudian di kelopak matanya ada warna biru, warna merah, warna hijau. Wah, itu saya paling gak suka. Maka kadang-kadang saya suka kritik istri saya. Udah, dandannya jangan berlebihan. Ya. Justru kalau istri saya ya, saya lihat dia paling cantik itu pas dia lagi baru bangun tidur sebenarnya. Baru itu paling cantik pas baru bangun tidur. Waktu belum sempat memegang lipstik, belum pegang bedak ya, dan wajahnya belum disentuh oleh berbagai macam kosmetik, justru menurut saya disitulah letak kecantikannya. Nah, kalau udah dandan sini sana poles sini, menurut saya justru nggak bagus. Itu saya. Nah, jadi sebenarnya wanita itu sederhana aja, yang penting tidak bau keteak ya. Itu syarat nomor 1. Jangan kemana-mana bau keteak ya. Ya, kalau bisa pakai deodoran. Ya, kalau tidak dandan juga salah, nanti suaminya lirik perempuan lain. Ya, harus dandan tapi sederhana, tapi keren gitu loh. Nah, contoh mungkin kayak Asmiranda gitu loh ya. Dandannya tidak norak tapi sederhana, tapi keren gitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, saudara terkasih, aturannya adalah ketika berdandan jangan norak, tidak mesti mahal, jangan terlalu seksi. Pada dasarnya kalau kamu sudah cantik ya, poles sedikit aja udah pasti tampak keren ya. Alisnya nggak perlulah di garis-garis melengkung-lengkung ke bawah ke atas, panjang-panjang sampai nyambung-nyambung di alisnya ini. Aduh, itu nggak bagus ya. Pokoknya jangan norak ya, jangan mahal-mahal, yang sederhana-sederhana aja. Dan juga jangan seksi-seksi. Nanti dilirik-lirik oleh pria-pria yang lagi di jalan tuh siul-siul ya. Ternyata Anda adalah istri orang. Malulah, dikira masih gadis ya. Saudara-saudara, jika tidak berdandan juga tidak baik, karena suami bisa lirik cewek lain. Sebab kelemahan pria adalah matanya ya. Nah, oleh sebab itu tetap harus dandan ya. Buatlah suamimu bahagia dengan dandananmu yang wajar dan sederhana. Kalau dilihat mata itu enak gitu, tapi tidak berlebihan. Nah, gimana kira-kira coba ya? Itu PR ya. Nah, saudara yang terkasih, saya melihat kadang-kadang ada ibu-ibu yang merasa dirinya udah laku ya, udah punya suami ya, dan akhirnya dia tidak dandan. Seharian kerja di kebun, terkena panas matahari, badannya jadi hitam legam ya. Jarang gosok gigi karena pagi-pagi harus sudah bangun jam 3 subuh, harus pergi ke kebun untuk menyadap karet atau menoreh ya. Kemudian pagi-pagi harus bikin sarapan untuk suami dan anak-anak, mengantar anak sekolah. Kemudian siang hari harus ke kebun lagi untuk bersih-bersih lahan. Sore hari harus menyiram kebun lagi. Akhirnya dia tidak punya waktu untuk berdandan, dan akhirnya saudara, giginya yang dulunya putih, karena dia bangun pagi dia suka lupa sikat gigi, akhirnya menjadi kuning, berkarat-karat, ya kan? Dan baunya, waduh, haleluya, ya, sekitar 2 meter sudah tercium. Waduh, malu suaminya kalau bawa istrinya kemana-mana. Nah, itu juga tidak baik. Nah, dulu kalau tidur, suaminya suka peluk istrinya. Tapi sekarang kalau tidur, waduh, istrinya bau jengkol, bau keringat, bau keteak. Wah, udah nggak dandan lagi, nggak rawat diri. Kalau dulu wangi, dulu cantik, dulu keren, tampilannya menarik. Waduh, sekarang hancur lebur. Nah, itu juga tidak baik. Nanti suaminya juga akhirnya mungkin yang tidak tahan, akhirnya lirik wanita lain. Nah, itu juga tidak baik. Ya, ada ibu-ibu yang bangun tidur pakai daster. Rambutnya dikasih gulungan-gulungan, itu apa namanya itu ya. Ya, cuci pakaian pagi, masak sampai siang, istrinya pulang makan siang sebentar, istrinya masih pakai daster. Sampai sore masih pakai daster, nonton TV pakai daster, sampai malam pakai daster. Aduh, nggak menarik. Coba ya, atur dirimu dengan baik, harus tetap dandan. Ya. Ada juga ibu-ibu yang begitu sudah nikah, punya anak 3, badannya dulu keren ya, wah seperti gitar. Sekarang, waduh, gembrot, besar,
naik berat badannya sampai 230 kilo dan akhirnya menjadi 100 kilo harus sampai 80 kilo. Waduh, suaminya lihat, wah nggak menarik lagi. Nah itu juga bahaya, maka harus ikut senam, olahraga, jogging, ya, jaga tubuhmu tetap langsing, ya kan, nah, gitu. Jadi sehingga suami tetap cinta, haleluya. Nah, buatlah suami bahagia dengan dandanan yang wajar dan sederhana. Dan yang dimaksudkan dalam ayat tadi tentang jangan mengepang-ngepang rambut dan berdandan-dandan yang berlebihan adalah seorang istri harus fokus mempercantik batinnya sebenarnya. Itu yang ditekankan dalam ayat ini. Ya, dikatakan dalam ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Maksudnya di sini bukan berarti kita tidak boleh pakai emas, mengepang rambut atau ngecat rambut, itu catok rambut, bukan ya. Maksudnya di sini adalah bahwa sebenarnya fokus seorang istri itu sebenarnya lebih kepada mendandani manusia batiniahnya. Artinya begini, apa gunanya kalau kamu cantik, ya, rambut kamu dicatok, dikeriting-keriting, diblow-blow, dan kemudian direbonding, dan kemudian tampilanmu keren, wangi, pakai lipstick, ya, dan juga bodimu keren, seksi dan sebagainya. Tetapi mulutmu itu, aduh minta ampun, pedesnya lebih pedas daripada cabai rawit kalau ngomong. Nah, itu maksudnya. Ya, apa gunanya kalau cantik tapi cerewetnya minta ampun? Apa gunanya kalau dandanannya keren, cantik tapi hatinya busuk dan jahat? Di sana sini banyak musuh, kerjaan yang gosipin terus. Itu kan nggak baik. Nah, itu sebenarnya ingin ditekankan oleh Rasul Petrus di sini adalah lebih penting orang Kristen, wanita Kristen mendandani terlebih dahulu manusia batiniahnya, cantik dari dalam, hatinya baik, positif orangnya. Kalau dia datang itu membawa keceriaan, memberi semangat kepada orang, bijaksana, tidak menjatuhkan orang, tidak suka menggosipi orang, ya. Kalau ngomong dengan suami, suaranya lemah lembut. Nah, itu baru dandanan yang terkeren di dalam dunia. Nah, ini jangan diabaikan, saudara. Fokus mempercantik manusia batiniah kita. Jika kecantikan Anda berasal dari dalam, meskipun dandanannya sederhana, suami Anda akan tetap terpukau kepada Anda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau misalnya saudara hanya dandannya sedikit saja, tapi hatinya cantik, hatinya baik, ya, hatinya itu lembut, membawa ketentraman, positif, selalu membawa harapan, selalu bisa menyejukkan. Itu suamimu selalu terpukau dengan engkau. Haleluya. Wanita yang cantik dari dalam dengan kesalehannya dan kemurnian imannya lebih berharga di mata Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi seorang wanita itu di mata Tuhan, itu yang cantik, benar-benar cantik kelihatannya di mata Tuhan adalah, yang keren adalah mereka yang mendandani manusia batiniahnya dengan kesalehan, ketentraman, dan kelembutan. Nah, ini yang berharga di mata Tuhan. Dibanding dengan asik dan sibuk paksa suaminya cari duit untuk operasi plastik, operasi hidung, ya, operasi bibir, bikin cantik, poles sana, poles sini, buang lemak dan sebagainya. Tapi hatinya jelek, hatinya busuk, apa gunanya? Ya kan? Yang lebih berharga di mata Tuhan adalah, dan di mata suaminya adalah, seorang istri yang mendandani manusia batiniahnya. Makin hari makin bijaksana, makin menuruti firman Tuhan, tunduk pada suami, takut akan Tuhan, positif, ceria, bersemangat, memberikan harapan, ya. Kehadirannya membawa keceriaan. Nah, ini istri yang cakap. Inilah istri yang cakap melebihi permata. Jadi hari ini kita belajar, saudara yang kasih oleh Tuhan, istri yang cakap melebihi permata adalah yang pertama yang tunduk kepada suaminya, yang kedua adalah istri yang pandai mengatur dirinya sendiri. Pandai mengatur dirinya sendiri dalam hal berdandan, di dalam hal mendandani manusia batiniahnya juga. Itu fokus utamanya. Manusia batiniahnya makin hari makin baik, makin indah, dan semakin dia berharga di mata suaminya dan di mata Tuhan. Amin. Demikianlah seri tentang istri yang cakap melebihi permata. Mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.